Di video kali ini, saya akan berbagi strategi dan langkah-langkah manajerial untuk memastikan saya lulus tepat waktu dengan target 3,5 tahun. Sebagai mahasiswa administrasi kantoran, saya menggunakan prinsip POAC, Planning, Organizing, Accounting, dan Controlling. Jadi kalau kalian juga punya tujuan besar di dunia akademis atau profesional, video ini bisa jadi panduan yang berguna. Yuk kita mulai. Untuk mencapai tujuan lulus 3,5 tahun, kita harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang terstruktur. Mari kita mulai dengan langkah pertama dalam prinsip POAC atau planning. Pertama, planning atau perencanaan. Di sini kita membuat roadmap yang jelas untuk mencapai tujuan. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan yang saya terapkan. Yang pertama, menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Saya mulai dengan menetapkan tujuan akhir, yaitu lulus pada tahun 2027. Kemudian saya membagi tujuan ini menjadi tujuan jangka pendek seperti menyelesaikan mata kuliah setiap semester dengan IPK minimal, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dan lain-lain. 2. Membuat jadwal akademik. Saya merancang jadwal akademik yang mencakup mata kuliah, ujian, dan deadline tugas. Dengan menggunakan kalender akademik, saya bisa memastikan bahwa saya selalu tahu apa yang harus dilakukan dan kapan. 3. Rencana belajar dan review. Saya membuat rencana belajar yang mencakup waktu studi harian dan mingguan. Ini juga termasuk sesi review rutin untuk memastikan bahwa materi yang dipelajari tidak terlupakan. Selanjutnya adalah organizing atau perorganisasian. Setelah merencanakan, kita perlu mengatur segala sesuatu agar rencana berjalan dengan lancar. 1. Mengatur sumber daya. Ini termasuk mengorganisir buku-buku, bahan kuliah, dan perangkat teknologi yang mendukung proses belajar. Saya juga mengatur catatan dengan sistem yang mudah diakses. Kedua, membuat lingkungan belajar yang efektif. Saya memastikan bahwa tempat belajar saya bebas dari gangguan dan dilengkapi dengan semua yang dibutuhkan untuk belajar dengan efektif. Ketiga, jadwal harian dan mingguan. Saya menyusun jadwal harian dan mingguan yang mencakup waktu untuk kuliah, belajar, beristirahat, dan kegiatan sosial. Ini membantu saya tetap pada jalur dan menghindari kelebihan beban. Langkah selanjutnya adalah accounting atau pelaksanaan. Di sini kita mulai menjalankan rencana yang telah kita buat. Yang pertama, implementasi rencana belajar. Saya mengikuti jadwal belajar yang telah saya buat, memastikan bahwa saya menyelesaikan semua tugas tepat waktu dan mempersiapkan ujian dengan baik. Kedua, keterlibatan aktif. Saya aktif terlibat dalam kelas dan diskusi. Jika ada materi yang sulit, saya tidak ragu untuk bertanya kepada dosen atau bergabung dalam berkelompok belajar. Ketiga, menjaga motivasi. Untuk menjaga semangat, saya menetapkan reward kecil diri sendiri telah mencapai target-target tertentu. Ini bisa berupa waktu bersantai, menonton film, atau kegiatan yang saya suka. Terakhir, controlling atau pengendalian. Di tahap ini, kita memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang pertama, evaluasi rutin. Saya secara rutin mengevaluasi kemajuan saya. Ini termasuk memeriksa apakah saya memenuhi target akademik dan menilai efektivitas metode belajar saya. Kedua, menyesuaikan rencana. Jika saya menemukan bahwa ada area yang perlu diperbaiki seperti kesulitan dengan mata kuliah tertentu, saya menyesuaikan rencana belajar atau mencari bantuan tambahan. Ketiga, feedback dan refleksi. Saya juga mencari feedback dari dosen atau mentor dan melakukan refleksi pribadi untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Jadi, itulah bagaimana saya menggunakan prinsip POAC, Planning, Organizing, Accounting, dan Controlling untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah menuju target kelulusan 3,5 tahun dengan perencanaan yang matang,
perorganisasian yang baik, perencanaan yang disiplin, dan pengendalian yang efektif ketika bisa mencapai tujuan kita dengan lebih mudah. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.